Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah Hong Yakut Siak kedua bersama saya Haris Setiawan. Untuk waktu kuliahnya sendiri kan ini biasanya sinkron itu jam 3 ya. Dari jam 3 saya sengaja ngambil dari jam 3 itu supaya mahasiswa sudah siap ya, sudah bisa ikut dengan udah ngisi bensin dulu misalnya, belum makan dulu atau apa, sholat dulu atau gimana ya. Jadi makanya saya mulainya jam 3. Kira-kira gimana menurut kalian? Ada ini nggak, kendala nggak dengan ini? Waktu kuliahnya? Apakah harus ikuti jam kuliah yang sebenarnya atau gimana? Silakan. Sensei jam 3 udah oke Sensei. Udah oke ya? Udah pas. Udah oke Sensei. Oke. Oke, sip. Terima kasih ya. Saya juga berusaha memahami ya bahwa mungkin ya buat kuliah itu butuh persiapan ya. Jadi nggak apa-apa jam 3, hanya saja itu usahakan bisa bisa set gitu langsung. Ya, itu yang saya harapkan. Ya, terima kasih banyak ya. Terus terima kasih atas kerjasamanya di tugas yang kemarin ya. Tugas yang kemarin tuh ngapain sih? Coba ada yang bisa cerita? Bukan ngetes. Ini apa namanya, konfirmasi ya. Nyari semacam kata-kata tentang COVID-19. Tentang COVID ya, oke. Dari kosakata. Sip, terima kasih Dita, Gary, siapa tadi? Makasih banyak ya. Jadi ya betul, mencari tahu tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan pandemi, dengan COVID ya. Oke. Terus di awal itu saya udah kasih beberapa link ya, portal berita berbahasa Jepang. Itu gimana setelah mencari di situ? Kendalanya apa? Bisa cerita, silakan. Saya boleh? Boleh, silakan. Ya, jadi yang kan saya pertama nyoba yang dari link Sensei itu. Nah, cuma kata-katanya awal-awal tuh kurang gitu kan. Terus saya coba link-link lain lagi. Nah, terus sudah tuh nemu beberapa. Nah, terus sempat bingung Sensei kan, maksudnya Indonesia kan juga ada pakai kata-kata COVID yang dari bahasa Inggris gitu kan, dan yang Jepang tuh juga ada gitu. Nah, itu bingung Sensei itu tuh ikut ditulisin atau enggak gitu Sensei. Yang yang kata Inggrisnya juga gitu. Soalnya kayak misalnya kemarin tuh nemu tapi nggak saya tulis soalnya takutnya ragu gitu Sensei. Gitu. Terus pas nyari artikel-artikel lain kayak NHK terus yang Yahoo juga itu rata-rata yang saya temuin itu cuma segitu-gitu doang gitu. Terus saya coba cari-cari lagi, mentoknya cuma dapat 12 atau 13 kata gitu Sensei. Oke, sip. Terima kasih Anissa ya. Yang lain silakan, mau curhat barangkali. Kalau saya sih bukan kendala Sensei. Cuman jadi kan kemarin kan saya ngelihat berita-berita gitu ya Sensei di NHK gitu. Pas saya nyari gitu jadi kan misalkan kayak di Tokyo, Ibaraki gitu kan. Terus di Gifu, Osaka-fu misalkan gitu. Saya nyari ternyata mereka nulisnya nggak beda-beda jauh Sensei. Gitu kan. Nah, terus kebetulan itu jadi kayak ada apa sih? Jadi kayak ada artikel gitu. Jadi ngebahas tentang apa sih? Tentang corona ini selesainya kapan sih? Obatnya apa? Vaksinnya bisa nyembuhin kita nggak sih? Nah, kan kayak gitu Sensei isinya. Nah, kebetulan itu dari pembicaraan situ banyak banget Sensei yang keluar, kayak misalkan kayak apa? Mutasi Omikron, mutasi Delta, misalkan yang kayak gitu keluar-keluar, terus jenis terus apa sih misalkan kayak virus misalkan kayak gitu, virus yang bermutasi gitu kan. Kalau misalkan kalau Delta itu kan dikasih kabut doang. Delta kabut. Di apa sih istilahnya itu Sensei bilangnya? Varian ya. Varian ya. Kayak gitu varian gitu. Jadi kalau yang kemarin itu saya lupa nemunya di mana itu nemunya di mana saya alhamdulillah dapat 20 Sensei. Oke. Sip. Terima kasih ya. Jadi ada kendalanya tadi apa? Artikelnya isinya sama gitu ya? Iya Sensei, hampir sama semua. Jadi kayak misalkan kayak mungkin peningkatan
gitu. Oke. Misalkan terus kayak meninggal misalkan gitu. Sip, terima kasih Fajrul. Yang lain silakan, yang lain. Ayo. Saya Sensei. Ya, gimana? Saya baru masuk jadi tidak tahu Sensei. Maksudnya? Sumimasen. Iya baru gabung kelas ini Sensei. Oh gitu, oke. Iya nanti gabung ke GCR-nya aja ya. Iya. Oke Sensei. Sama lihat video rekamannya, nggak apa-apa. Yang lain silakan. Sensei, saya mau tanya Sensei. Silakan. Kalau dapat kosakata, dia kan kayak ada apa ya, efek samping gitu kan Sensei. Kayak tentang otaknya kayak berkurang gitu. Terus kalau nulis itu kan masuk ke bagian efek samping. Sensei boleh tulis itu juga nggak sih? Boleh. Saya tulis apa? Oh, nggak masalah. Yang penting berkaitan lah ya. Namanya berkaitan itu ya bisa berkaitan langsung, bisa enggak gitu kan. Enggak langsung juga tapi berkaitan gitu kan. Oh, oke, Sensei. Sama efek samping juga saya tulis. Itu bisa ya, Sensei. nggak apa-apa. Ya, bagus. Banyak saya lihat. Jadi saya udah lihat juga ya hasil kerjaannya ya. Makasih banyak. Gendis tuh banyak. Terus siapa lagi tuh? Banyak juga yang sampai 50 gitu ya. Aurora. Nabila ya, makasih banyak. Sally juga. Silakan. Banyak juga yang bagus, cuman nggak ingat semua. Silakan. Yang lain silakan. Ada lagi. Kita dengerin azan dulu kali ya. Kita rehat azan sebentar aja. Oke, sebentar ya. Ya, oke, kita mulai lagi ya. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau cerita? Sensei, Sumimasen, saya baru bisa masuk ke Google Classroom-nya, soalnya email saya belum salah, jadi belum sempat ngumpulin tugas. Oh iya, nggak apa-apa, Lita ya. Nanti kayak Alif gitu, juga nanti lihat aja video rekaman minggu lalu, terus silakan dikerjakan ya. Oke. Ada lagi silakan. Oke, ya. Sip, makasih banyak ya sudah cerita tentang kendalanya. Jadi saya juga udah lihat ya. Nah, ini kenapa saya minta mahasiswa mengerjakan tugas tersebut. Ini adalah salah satu bentuk usaha yang bisa kita lakukan untuk apa coba? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Ini usaha ini kita lakukan menambah kosakata Sensei. Iya. Kelas kosakata. Oke, kalau tambah kosakata berarti nanti gimana? Apa efeknya ke pekerjaan kita sebagai penerjemah? Banyak referensi Sensei. Wawasannya tambah luas. Ya, oke. Nah, apa efeknya ke penerjemahan? Ya, oke. Jadi kalau penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang itu mau nggak mau kita terbentur sama tembok kemampuan bahasa Jepang, tembok kemampuan pengetahuan mengenai kosakata yang minim gitu ya. Jadi dengan melakukan tugas yang kemarin ya, itu saya sebut dengan research ya. Dengan melakukan research ya, mahasiswa ya kita sebagai penerjemah modal dengkul itu bisa meningkatkan tingkat presisi ya penerjemahan. Ya begitu. Pada dasarnya mau nggak mau kita itu harus belajar terus kalau misalnya menghadapi proses sedang menerjemahkan tentang sesuatu. Nah, kenapa saya milih COVID-19 pandemi ya? Karena itu merupakan tema yang dibicarakan sama semua orang di dunia ini ya. Jadi informasinya akan ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Inggris. Jadi pada saat research itu kalian punya banyak referensi gitu ya. Itu yang tujuannya seperti itu ya. Nah, hari ini saya nanti akan bagi kalian ke dalam beberapa breakout room, terus saya minta kalian untuk menerjemahkan sesuatu. Saya kirim ya. Terus kemarin saya juga kirim itu website dari kedutaan, ada yang lihat?
Ada Sensei. Ya. Saya belum Sensei. Maaf. Ya, oke. Oke, worksheet-nya sudah saya kirim di chat Zoom ya. Silakan bisa dilihat ya. Oke. Nah, gini, jadi tugasnya adalah menerjemahkan dokumen. Dokumennya yang ada di sini ya, di tengah ini. Bisa kalian lihat ya. Ini dokumen yang bagian warna merah ini yang saya minta kalian terjemahkan ya. Nah, ini silakan kalian kerjakan nanti berkelompok ya. Dan harus selesai di waktu mata kuliah ini ya. Jadi sampai jam berapa? Jam 4 ya, targetnya sampai jam 4. Oke. Kenapa begini ya? Karena pertama dengan berbekal ya hasil pencarian kosakata terkait pandemi terkait COVID ini diharapkan mahasiswa ada bekal ya, sudah tahu medannya gitu ya. Diharapkan sudah mendapatkan informasi sedikit minimal ya ada gitu ya mengenai kosakata yang terkait dengan pandemi atau COVID. Nah, dengan modal itu saya pengen kalian mencoba menerjemahkan ini bareng-bareng dulu ya, nggak mesti sendiri-sendiri. Terus saya berharap mahasiswa menghindari penggunaan Google Translate ya. Mohon jangan gunakan hari ini ya. Silakan semampunya dulu. Kalau mau pakai kamus itu nggak apa-apa, kamus, tapi jangan pakai Google Translate karena sebagai kamus Google Translate pun nggak bagus gitu ya. Gitu. Belajar pakai yang lain ya, pakai Weblio, pakai yang lain yang lebih reliable ya. Nanti penerjemahan ini bisa kalian tuliskan terjemahannya di bagian bawah sini ya. Gitu. Kira-kira isi pekerjaannya sudah bisa dipahami? Sudah Sensei. Sudah ya. Nah, oke. Kalau begitu saya tutup dulu ininya. Terus saya bagi ke dalam breakout room. Oke, jadi saya bagi dalam 7 kelompok ya. Ini kan ada, sebentar, oh ini ada yang masuk. Ada 28. Oke. Saya bagi dalam 7 kelompok ya. Secara random ya. Sudah jadi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya kirim kalian ke breakout room? Sensei, ini nanti yang kayak ngetik gitunya satu orang aja ya Sensei? Satu orang aja, yang ngetik satu orang aja nanti di-share ke teman-temannya. Hai Sensei. Oke, jangan lupa nulis nama anggota grupnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, saya kirim kalian ke breakout room. Itterashai. Yoroshiku onegaishimasu. Go, go, go. Ya, terima kasih. Silakan, Gary, Baldi, Sinta, Diva. Gary sama Biva, silakan. Ya, terima kasih. Gimana? Selesai? Selesai Sensei. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap ya, sip. Ya, Okairi Nasai. Silakan, terima kasih. Kita tunggu dulu teman-temannya. Gimana? Kendalanya gimana? Coba cerita. Menyusun kalimatnya Sensei. Menyusun kalimatnya ya. Itu sih Sensei kurang lebih.
Oke. Ada yang susah banget nggak? Bagian mana yang susah banget? Ada. Nomor berapa tuh susah banget? Kalau saya sih di nomor 2 Sensei, karena kan saya Nomor belum mencari kosakata yang berkaitan sama COVID ya. Oke, Jadi oke. agak susah pas menerjemahkan surat keterangan hasil negatif tes PCR. Ya Oke. kan ketemu juga di apa kayak artikel bahasa Jepang gitu ada. Oke, sip. Makasih, Alif. Ya, sepertinya sudah kembali semua. Terima kasih atas kerja kerasnya ya. Gimana? Coba cerita kendalanya. Bagian mana yang paling susah? Kalimatnya terlalu panjang, Sensei, susah nyusunnya. Kalimat tadi kayaknya ada yang ngobrol deh. Siapa tuh? Salsa bukan? Ya, benar. Salsa, kenapa Salsa? Susah tuh pas cari kata-katanya di kamus. Apa ya, bahasa Jepangnya banyak, bingung mau pilih yang mana sih. Oke, sip. Makasih Salsa. Terus Rizal tadi apa tadi? Salsa lagi dalam Kalimatnya panjangan, Sensei. Kalimatnya kepanjangan. Nyusunnya susah. Oke, sip. Terima kasih. Nyusunnya susah ya. Sip. Yang lain gimana? Coba cerita dong. Kayak yang ngerasa, kalau Sofi ngerasa, kosakata yang saya dapat keluar gitu, Sensei. Keluar ya, alhamdulillah ya. Sip. Waktunya kurang kata Biva. Terima kasih. Ya, kurang, Sensei. Ya. Tapi ya, nggak apa-apa. Ya, saya kalau paham. belum kelar nggak apa-apa, Sensei. Kenapa? Kalau belum selesai semua. Ya, nanti kita ngobrolin ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi sebisanya dulu hari ini. Yang belum selesai ada berapa kelompok? Punya Salma belum ya? Punya saya belum. Kelompok satu belum tadi, belum satu. Kelompok satu, oke. Belum. Oke. Ya, kayaknya mungkin 3-4 kelompok kali ya yang belum ya. Ya nggak apa-apa. Nama-nama ininya anggota kelompoknya masih ingat kan ya? Ya, oke, sip. Terus ada lagi yang mau cerita bagian yang susahnya apanya gitu? Ya, oke, sip. Jadi kalau misalnya ya mahasiswa itu bisa menyerap dalam tugas yang sebelumnya ya, bisa menyerap banyak kosakata, bisa mempelajari banyak kosakata, mungkin ya relatif mudah mengerjakannya mungkin ya. Tapi paling tidak kalau sudah ada pengetahuan di dalam kepala kita, itu saya pikir sih tingkat kesulitannya jadi menurun ya. Jadi itulah gunanya research tadi. Nah, tadi kan Salsa bilang ada bahasa Jepangnya banyak, Sensei. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, untuk meminimalisir ya resiko kita salah pilih ya, makanya kita lakukan research tadi ya. Jadi research di tugas yang pertama itu. Jadi dulu juga saya pernah menerjemahkan ya, jadi saya nggak bisa ceritain pengalaman orang lain, jadi pengalaman sendiri ya. Nerjemahin artikel hukum dulu dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Itu artikel hukum bahasanya ribet banget ya. Tadi Rizal bilang itu kalimatnya panjang, itu nggak ada apa-apanya. Bahasa hukum itu muter-muter gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan saya tunjukkan ya. Itu pun yang saya lakukan itu nggak lihat kamus ya, nggak nyari di kamus, tapi apa? Saya mencari website yang menceritakan mengenai hukum tentang hukum di Jepang gitu. Terus nyari artikel tentang hukum di Indonesia gitu. Ternyata saya menemukan di situ, saya belajar bahwa kalau hukum di Indonesia itu ternyata berkiblatnya tuh ke hukum di Belanda ya. Beda dengan Jepang gitu. Jadi di situ saya belajar banyak sih. Nah, itu yang literally kalian lakukan kalau nanti dapat kerjaan nerjemahin ya. Harus research, harus belajar. Jadi saya berharap dari tugas yang pertama itu kalian bisa mendapatkan dasarnya ya, oh begini caranya gitu. Terus merasakan sendiri ya, merasakan manfaatnya ketika kalian mengerjakan tugas yang hari ini. Itu harapan saya sih. Gimana harapannya tercapai enggak? Ya itu harapan saya. Tapi kalau misalnya
kayaknya masih jauh sih, harapannya nggak sesuai gitu ya, nggak apa-apa, silakan diceritain aja ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, belum ada, nggak apa-apa. Nah, untuk yang ini perhatikan ya, untuk selanjutnya ya. Untuk kelompok yang belum, pertama gini, untuk kelompok yang sudah selesai, nanti kalau memang itu sudah final ya, difinalisasi, jangan lupa tulis nama di nama timnya ya di di Microsoft Word-nya, terus di-share ke teman-temannya, maksudnya ke teman satu grupnya ya. Lalu kalian submit ke GCR yang ada sekarang, baru tugas pertama kan ya, nah, submit ke situ. Sampai sini paham? Oke. Jadi dikirimnya tiga-tiganya 4 orang Sensei, nggak jadi 1 orang doang. Enggak, semuanya, tapi ngirim file yang sama gitu. Oh, sebagai hasil pekerjaan hari ini. Individual gitu ya, Sensei? Iya, betul. Ya, sampai sini paham ya. Terus untuk yang misalnya Alif belum ngerjain yang pertama, itu silakan disusulkan aja. Gitu. Untuk yang siapa tadi Dita juga ya, sama itu kalau belum yang kerjakan tugas yang pertama, disusulkan aja, nggak apa-apa, kerjakan. Terus nanti disubmit. Jadi di tugas yang pertama, submitnya ada dua tugas yang disubmit ya. Tugas yang pertama yang kosakata COVID, yang kedua hasil terjemahan file hari ini gitu. Nah, untuk yang belum selesai di jam kuliah, belum selesaikan terjemahannya, silakan sama teman-temannya kumpul lagi, ketemu lagi secara online, entah bentuknya gimana, terserah kalian, selesaikan secepatnya. Terus submit kalau sudah selesai seperti tadi gitu. Untuk yang tidak hadir di sesi Zoom hari ini, ya ini perhatikan, nanti mohon saya nanti minta tolong ke mahasiswa yang tidak hadir di sesi ini, silakan lakukan penerjemahan terhadap dokumen yang sama, terus submit sendiri-sendiri gitu. Saya boleh nggak kerjain berdua? Boleh, silakan. Ya. Tapi mohon kerjakan dengan kondisi yang sama, yaitu hindari Google Translate. Hari ini ada yang pakai Google Translate? Tidak sih, Sensei. Ya. Jadi kalaupun ada, ya nggak apa-apa. Saya bukan mau marahin, bukan mau marah. Paling ya saya bilang, ya gimana Gofur? Tadi cuma kayak mau ngecek aja kayak gimana ya. Soalnya kayak ada kosakata yang banyak yang belum tahu juga kan tadi Sensei. Sip, ya nggak apa-apa. Tapi itu ya, bukan jadi ini patokan, cuma kayak ya, coba gimana gitu. Sip ya, segala kembali ke niatnya ya. Nggak apa-apa ya kalau kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, satu strategi lagi yang kemarin-kemarin ini saya baru menyadari ya, kalau misalnya kalian tulis hasil terjemahannya di Google Docs, itu keluar loh ininya. Kayak semacam ini ya, perbaikan kosakata gitu, bisa kelihatan, bisa ada tandanya yang salah di mana gitu loh. Ada autocorrect gitu maksudnya Sensei? Nah iya, itu bisa dipakai itu. Ya, tapi kenapa saya izinkan? Karena sebelumnya kalian udah bekerja dulu, udah berpikir dulu. Setelah berpikir, kita minta sama Google Doc gitu. Dok, tolong dong. Dilihatin dong. Nah, nanti di situ muncul. Nah, disitulah terjadi proses pembelajaran. Beda ketika kalian tidak mikir dulu gitu. Oke, ya. Jadi mungkin itu sih yang sip. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum selesai? Oh, dari Salsa ada ya, cuma ngecek, iya nggak apa-apa. Sudah tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya mau ngasih tahu tugas selanjutnya. Ya, mohon maaf ya. Tapi ini saya pikir sih ya tugasnya enggak begitu serius sih. Coba lihat ya sebentar. Saya akan memperlihatkan sebuah video. Nah, saya berharap kalian dalam seminggu ini coba mempelajari video itu, coba terjemahin. Tapi nggak usah ditulis gitu. Kira-kira aja image training apa sih, kayak sambil ngebayangin gitu. Saya kalau nerjemahin kayak gimana gitu ya.
Saya perlihatkan. Di dalam kepala gitu, Sensei. Ya, gitu. Ya, ini adalah belum di-share suaranya sebentar. Ya. Ya, terima kasih ya Bapak. Hari ini obrolan kita akan diterjemahkan oleh staf kami. Jadi nanti minta tolong pas jawab pertanyaan diberi waktu supaya staf kami bisa terjemahkan dulu. Baik Pak. Oke Pak, pertama silakan kenalkan diri dulu ya. Terima kasih Pak, nama saya Hari, saya tinggal di Depok. Umur saya 41 tahun. Pekerjaan saya sekarang driver ojol, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, Bapak udah berapa lama jadi driver ojol, Pak? Wah, lumayan lama, Pak. Sekitar 5 tahunan. Saya mulai dari tahun 2015 kalau nggak salah. Waktu itu sih drivernya masih sedikit. Jadi penghasilan saya lumayan. Tapi sekarang drivernya tambah banyak, Pak. Jadi otomatis jadi banyak saingan. Jadi penghasilan juga menurun. Oke, makasih Pak. Tapi nanti ngomongnya pelan-pelan aja ya Pak. Nanti nerjemahinnya susah. Oh iya, maaf Pak. Soalnya nggak biasa sih. Iya Pak, nggak apa-apa. Oke, terus kalau Pak Hari sudah berkeluarga? Oh sudah Pak, anak saya 2, perempuan semua. Yang pertama 15 tahun, yang kedua baru 7 tahun. Oh anaknya 2 ya Pak? Ya makasih Pak. Terus selain jadi driver ojol, apa Bapak punya pekerjaan lain? Kalau sekarang sih masih ojol aja Pak. Belum ada kerjaan yang lain, soalnya udah nggak ada waktu buat kerjaan lain Pak. Saya keluar sekitar jam 5-an. Terus paling istirahat pas duhur. Habis itu jalan lagi sampai malam. Oh oke Pak. Lumayan sibuk juga ya Bapak. Sehari biasanya dari ojol dapat berapa Pak? Ya nggak tentu juga sih. Kadang dapat 500.000, kadang cuma 100.000. Kalau sekarang biasanya saya ambil barang aja, nggak anterin orang. Soalnya bisa dapat lebih banyak. Oh gitu. Jadi lebih banyak anterin barang daripada anterin orang ya Pak? Iya betul Pak. Kan sekarang masih PPKM. Jadi orang jarang keluar rumah. Sip Pak Hari, makasih banyak. Mungkin segitu dulu Pak ngobrol-ngobrolnya. Oke Pak, sama-sama. Emang buat apa Pak wawancarain orang kayak gini? Oh ini buat ini, survei pasar Pak. Oh gitu ya. Gimana tuh? Kebayang? Kebayang Sensei. Susahnya. Kebayang susahnya Sensei. Ya itu. Beberapa yang kelupaan Sensei tadi kalimatnya. Iya nggak apa-apa. Jadi gini, saya sebenarnya sih pengen wawancarain orangnya langsung ya, maksudnya wawancarain driver ojol gitu. Terus kalau ada yang spontan saya aja. Jadi kalau ada yang mohon jangan dianggap serius ya, maksudnya bercandain ojol gitu bukan ya. Tapi saya bingung mau ngangkat karakter apa gitu ya. Semoga bisa menghibur. Ya, jadi silakan seminggu ini selain tugas yang tadi ya, seminggu ini coba dilihat-lihat, nanti videonya saya tempelin di Google Classroom ya. Didengerin ya, dipelajari. Terus kalau kalian disuruh nerjemahin wawancara yang tadi itu bakal seperti apa begitu. Ya, kira-kira seperti apa nih? Coba sedikit-sedikit nerjemahin. Pakai bahasa sendiri juga nggak apa-apa, pakai bahasa yang kalian kuasai dulu gitu. Jadi nggak usah yang kalian bisa dulu lah, nggak usah maksain diri gitu. Ya. Gimana? Isi pekerjaannya sudah dipahami? Paham Sensei. Oke ya. Nah jadi nanti untuk sampai pertemuan minggu depan itu outputnya ada di kepala kalian berarti ya.
Jadi nggak dalam bentuk PDF atau apa gitu. Gitu ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Sensei, itu Ya. kan habis bayangin gitu kan. Nanti ditulis dulu boleh gitu, Sensei? Boleh banget, boleh Biar banget. ingat gitu. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Lakukan apa yang kalian pikir perlu gitu. Oke, terima kasih, Oke, Sensei. sip, sama-sama. Ada lagi? Sensei, ini menerjemahkannya itu dialog dari kedua orang itu apa kayak cuma ojonya doang ya? Nah, itu juga perlu dipikirin situasinya ya. Ya, jadi mungkin sebagai referensi aja, sudut pandang penerjemahan itu kan banyak ya. Nah, bayangkan ya, ini sebagai referensi aja, tapi nanti kalau itu silakan kalau ada ide lain nggak apa-apa ya. Bayangkan kalian seolah-olah sedang melihat wawancara itu bersama seorang Jepang gitu ya. Terus kalian tuh kayak nerjemahin ke dia gitu. Seperti itu. Tapi ya itu salah satu sudut penerjemahan. Seperti itu dulu nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan di GCR-nya. Oke. Bisa sudah terjawab jawabannya? Jawabannya pertanyaannya. Hai Sensei. Oke. Coba aja dulu ya. Belajar sedikit-sedikit. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada ya nanti tugas-tugasnya saya rekap lagi di WhatsApp grup ya. Itu saja hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Senang banget bisa ngobrol sama kalian lagi, bisa ngobrol banyak masukan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sufi? Sensei, mau kakunin lagi. Boleh. Tugas yang tadi dikumpulin kapan, Sensei? Tugas yang tadi. Barusan. Secepatnya. Jangan sampai minggu depan. Oh, baik, Sensei. Di Ya, GCR itu, di GCR. Oh, itu yang tadi itu ya, Sensei? Itu yang tadi itu. Yang tadi kelompok. Iya, yang tadi kelompok. Iya. Itu satu orang aja apa? Berame-rame, Sensei. Jadi gini, kan tadi dikerjainnya rame-rame kan? Ya, Sensei. Nah, ada satu orang yang nulis kan ya? Iya. Nah, setelah ditulis sama satu orang ini, jangan lupa ditulis nama grupnya, terus nanti file yang sama di-share ke temennya, satu grup. Oh, baik, Sensei. Nanti masing-masing orang submit gitu. Oh, iya. Oke. Terima kasih, Sensei. Ya, sama-sama. Ada lagi? Yang video tadi itu, Sensei, itu jadi bukan apa sih istilahnya? Nggak kita tulis di dalam Word gitu, tapi dipikir dulu aja gitu di kepala gitu ya, Sensei? Boleh. Mau ditulis kayak tadi siapa? Gofur ya? Gofur. Mau ditulis boleh, nggak apa-apa. Silakan. Apa yang kalian perlukan ya, silakan dilakukan. Misalnya itu nanti mau dibahas di minggu depan itu, Sensei, video yang tadi. Iya, betul. Terima kasih. Oke. Nanti dibahas lagi minggu depan ya. Ada lagi, silakan. Itu videonya ada di YouTube, Sensei? Ada, Atau tapi nggak saya publikasiin. Nanti saya share di Google Classroom ya. Atau di WhatsApp group. Siap. Malu soalnya mau dipublikasi. Oke, ada lagi? Oke ya, kalau tidak ada, ya udah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Arigatou gozaimasu. 出ました。